Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Yusuf Effendi selaku guru informatika kelas 9 untuk menyampaikan kisi-kisi dari penilaian tengah semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Oke, untuk pelajaran informatika kelas 9. Kalian ingat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Itu pengertian dari apa? Oke, itu kalian harus tahu, ingat itu apa. Next, ke nomor 2. Kita sudah menganalogikan sebuah algoritma yang sebetulnya algoritma itu digunakan untuk program ya. Program yang ada di dalam komputer, yaitu bahasa pemrograman. Kemudian untuk mempermudah pemahaman kita, makanya kita analogikan sebuah algoritma itu dalam apa. Nah, kalian harus bisa bedakan nih contoh analogi dari algoritma dan mana yang bukan. Oke. Kemudian bahasa pemrograman adalah software yang digunakan oleh seorang programmer dalam membuat aplikasi. Oke. Dan orang yang membuat aplikasi itu adalah namanya programmer, profesinya sebagai programmer ya. Oke. Kemudian kalian baca dan hafalkan pengertian dari subprogram, apa itu prosedur dan apa itu fungsi ya. Prosedur dan fungsi itu kan sebenarnya mirip-mirip kan ya. Perbedaannya kalau prosedur itu dia hasilnya dicetak sendiri oleh dia. Kalau misalkan fungsi itu hasilnya itu dikembalikan ke program utama itu. Oke, kemudian ada bentuk penulisan subprogram, nah itu yang tadi yang kita bahas. Kemudian kita sudah praktek bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman apa sih yang kita gunakan ketika praktek? Apa? Key basic ya. Oke, next. Kalian baca di buku paket apa itu modularisasi dan apa itu simplikasi, dan pahami dan cari tahu pengertiannya apa. Oke, kemudian 11 dan 12 di situ kita akan menjumpai soal, kalian akan menjumpai soal variabel global dan variabel lokal. Variabel global itu apa? Variabel lokal itu apa? Seperti yang kita praktikkan di dalam bahasa pemrograman Key Basic kan, kita mempraktikkan membuat sebuah program sederhana kalkulator kan. Nah, namanya variabel lokal itu dia yang lokal, misalkan kayak kalkulator ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan kan misalkan. Nah, yang disebut lokal itu programnya udah di pengurangan aja, perkalian aja, pembagian aja, penjumlahan aja. Nah, itu namanya variabel lokal. Kalau misalkan yang global kayak pas kita praktek itu ada ditanya kan, masukkan angka pertama. Nah, itu kan bisa diakses oleh semua variabel kan. Jadi maksudnya semuanya bisa mengakses itu. Yang penjumlahan, perkalian, pembagian itu bisa mengakses itu kan untuk emang buat memprosesnya. Itu namanya variabel global. Oke. Kemudian ada parameter-parameter di dalam sebuah prosedur ya. Ada parameter aktual dan ada parameter apa tuh, di situ baca di bukunya nanti. Oke. Kemudian ada istilah input dan output. Lagi input, output. Ada parameter input dan parameter output. Kemudian ada parameter input, output. Input itu masukan, oke, parameter masukan. Kalau misalkan output itu keluaran. Kalau input output, yaitu masukan dan keluaran. Oke, next. Kalian baca pengertian dari komputasi, dan kalian baca juga pengertian dari grid computing, mobile computing, dan cloud computing. Cloud computing kita bahas kan di kelas kan. Cloud computing itu kayak Google Drive, terus kayak cadangan WhatsApp ya. Jangan sampai salah ya contoh dari cloud computing.
Kemudian dalam cloud computing saya pernah menjelaskan ada sebuah perusahaan namanya AWS. AWS, oke. Nah, kalian harus tahu tuh AWS itu panjangannya apa sih? Perusahaan apa sih sebetulnya AWS itu? Oke, cari di Google ya. Oke, next. Kalian juga harus tahu contoh dari mobile computing. Mobile itu apa sih yang bisa dibawa kemana-mana kan? Smartphone, laptop, tablet, nah kayak gitu. Mobile computing yang bisa dibawa kemana-mana. Untuk soal nomor 26 dan sampai 28, saya pernah menjelaskan dalam pemrograman itu ada 3 jenis tipe data. Saya fokuskan ke 3 jenis dulu ya, karena emang kalian pasti menjumpai ya, ini pasti dijumpai gitu di dalam bahasa pemrograman. Ada namanya tipe data string, integer, dan float. Oke. Kemudian mungkin saya sedikit koreksi, sebelumnya saya menjelaskan boolean juga ya. Boolean itu sebenarnya tipe data yang berbeda. Nanti sekalian saya jelaskan. Jadi 4 berarti ya. Yang pertama, integer. Integer itu untuk pemrograman tipe data yang digunakan untuk perhitungan bilangan bulat. Oke. Kemudian ada string. String itu tipe data yang digunakan untuk huruf dan simbol. Kemudian ada float. Float itu untuk perhitungan bilangan pecahan. Dan yang terakhir, boolean. Boolean itu bukan pecahan ya. Dia digunakan untuk benar dan salah. Tipe data yang digunakan benar dan salah. Contohnya misalkan ada pertanyaan, apakah kamu laki-laki? Nah, benar atau salah gitu kan. Kalau benar laki-laki ya udah true, benar. Kalau misalkan salah ya udah false salah. Itu tipe data. String, huruf dan simbol. Integer, bilangan bulat. Float, bilangan pecahan. Boolean, true false, benar salah. Kemudian di dalam pembahasan cloud computing kan kita sebetulnya cloud, awan ya. Apakah data kita disimpan di awan? Sebetulnya data kita disimpan di mana sih? Gitu. Oke, nah pengertian dari tempat penyimpanannya itu sebenarnya apa sih? Itu nomor 29 dan 30. Oke, segitu dari saya. Semoga kisi-kisinya bisa jadi modal buat kalian mendapatkan nilai yang terbaik dalam PTS kali ini. Oke, pesan dari saya mungkin utamakan kejujuran ya. Jangan sampai karena kalian pengen nilai yang bagus ketika pelaksanaan PTS, kalian buka Google, buka apa. Belajar dari sekarang, saya udah kasih kisi-kisi, belajar dari sekarang. Oke, itu aja mungkin dari saya. Saya cukupkan, terima kasih. Semoga kisi-kisinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.